Salam sehat untuk Bapak Ibu, Oma, Opa ya, kaum lansia. Pada saat ini kita tiba saatnya mendengarkan sapaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita membaca, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang selalu menyertai kami sepanjang kehidupan kami, Kau selalu menghadirkan berkat-Mu, menghadirkan sukacita pada kami di dalam pergumulan kami, terkhususnya untuk saat ini kami bergumul dengan pandemi, sehingga kami pun sangat sulit untuk bersekutu bersama. Tapi Engkau selalu hadir bersama kami, memberikan sukacita kepada kami. Kami pada saat ini hendak mendengarkan sapaan Tuhan. Kiranya Tuhan beserta kami, menuntun kami sehingga kami pun dimampukan untuk memahami firman. Tuntunlah kami ya Tuhan, dan kuatkanlah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi juga akan menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Salam sehat untuk kaum lansia dimanapun kita berada. Syukur kepada Allah untuk kita masih bisa merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan ini, judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Tapi yang mau diangkat untuk direfleksikannya di dalam firman Tuhan ini, saya mengajak untuk berfokus mengenai dua muridnya Tuhan Yesus, yaitu adalah Thomas dan Filipus. Thomas dan Filipus sudah dekat dengan Tuhan. Dia sudah mengikuti jalannya pemberitaan, pengajaran Injil dari Tuhan.
Tapi dalam perikop ini kita sama-sama melihat bahwa ia tidak tahu jalan kemana Tuhan pergi. Ia tidak tahu siapa itu Bapa. Thomas bertanya, jalan yang mana? Tuhan kalau pergi itu lewat jalan yang mana? Dia tidak tahu, padahal dia sudah dekat. Dan Filipus bertanya dan meminta untuk menunjukkan Bapa itu. Siapa itu Bapa? Dia tidak kenal. Padahal dia sudah sudah memiliki banyak waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kita bisa melihat bahwa kedekatannya ternyata tidaklah begitu dekat, sehingga penghayatannya kepada Yesus sendiri itu belum sampai untuk melihat bahwa Yesus itu adalah anak dari Tuhan sendiri. Ini bisa juga dipakai untuk memposisikan diri kita. Saya beberapa kali itu bertemu dengan jemaat, bukannya saya mau menunjukkan jemaat-jemaat yang tidak baik, tapi memang waktu pembagian sharing seperti itu, waktunya sharing, ada jemaat yang justru tidak bisa membayangkan apa Tuhan itu, apa nampaknya itu seperti apa. Jadi Tuhan itu hanya sekedar mengikut saja, ikut-ikutan saja. Apa yang diajarkan ya itulah Tuhan. Tuhan Yesus digambarkan seperti film-film yang ada, film-film Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari Hollywood. Jadi Tuhan Yesusnya rambutnya pirang. Jadi Tuhan Yesus hidungnya mancung seperti orang-orang barat, karena memang aktornya kebanyakan orang barat. Dan kemudian juga di gambar-gambar yang lain juga Tuhan Yesusnya digambarkan seperti itu. Tapi itu kan ikut-ikutan. Padahal sebenarnya kan sebagai orang yang menghayati Tuhan, kita tuh punya relasi. Dan dengan relasi itu kita juga punya gambaran mengenai Tuhan itu sendiri seperti apa. Biasa kalau muda-mudi, anak-anak menggambarkan Tuhan Yesusnya itu seperti orang tuanya, bapaknya seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Tapi juga ada yang menghayati Allah itu seperti ibu. Ada juga yang menghayati Tuhan Yesus itu seperti sahabat. Ya, ini dilihat dari relasinya, kedekatan dia, hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia memiliki hubungan yang sangat dekat, tentu ada gambaran tersendiri, tidak hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, ya itu aja yang diikuti. Tuhan itu dekat dengan manusia. Penggambaran Tuhan Yesus di sini ia menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang dekat dengan manusia, tidak jauh berbeda dengan penghayatan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di dalam Perjanjian Lama. Kalau Tuhan itu bertata tempatnya di tempat yang maha tinggi, ya di atas. Kalau mau nyembah Tuhan ya tuh di atas gunung. Jadi Tuhannya itu kalau mau bertemu dengan Tuhan ya naiklah ke tempat yang maha tinggi. Tapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak jauh, justru dekat dengan manusia. Tapi kenapa manusia tuh tidak tahu, tidak mengenalnya? Nah, ini menjadi bahan refleksi kita. Kaum lansia sudah berpegang teguh, mungkin ada yang dari lahir atau bahkan dari usia muda baru mengikuti Tuhan Yesus. Ya siapa yang tahu? Saya tidak tahu, saya cuma menduga-duga saja. Tapi sekian lamanya sampai dengan detik ini, saat ini kehidupan kita masih berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan Yesus? Itu adalah pertanyaan kita, pertanyaan refleksi untuk melihat sejauh mana penghayatan iman kita, untuk penghayatan kita kepada Tuhan Yesus. Sedekat apa kita dengan Dia? Apakah kita ketika kita butuh baru kita datang? Wah, ini cuma butuhnya aja. Tapi juga ada penghayatan seorang jemaat juga, bukan jemaat Rangkas Bitung maksudnya, tapi ada jemaat yang lain. Dia itu pernah bilang, jangan sering-sering minta kepada Tuhan. Masa jadi anak Tuhan tuh cengeng, minta terus.
Minta kepada Tuhan juga bukan menunjukkan suatu yang cengeng, tapi menunjukkan bahwa kita itu saking dekatnya dengan Tuhan sehingga kita merasa diri kita seakan tidak mampu jauh dari Tuhan. Kalau diri kita tuh jauh dari Tuhan, rasanya kita tuh nggak kuat seperti itu. Tuhanlah yang memampukannya. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita sama-sama melihat bahwa saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu tentu memiliki penghayatan iman yang luar biasa. Untuk anak dan cucu juga patut untuk diteladani penghayatan imannya, perlu juga untuk disiaringkan. Tapi untuk kita saat ini yang merefleksikan firman Tuhan ini, baiklah kita memposisikan diri kita seperti para murid ini, si Thomas dan Filipus, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka itu kan bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa secara langsung. Lah kita tidak pernah berjumpa secara langsung. Tapi sejauh mana kedekatannya? Tentu kita tidak bisa mengira sedekat apa kita. Tapi dengan merefleksikannya, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan juga akan semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita pun akan semakin berhikmat karena Tuhan dekat dengan kita melalui refleksi ini. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, opa, oma, opung, ya, mbah, untuk merefleksikan pada diri kita. Sedekat apa kita dengan Tuhan? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang kita lihat cuma bayangan hitam saja, gelap, masa ia tidak nampak Tuhannya, lalu minta pada siapa? Kan sejauh itu ada juga. Biasanya orang yang memiliki penghayatan itu ketika berdoa pun dapat melihat suatu penglihatan, tidak hanya melihat gelap-gelap. Nah, oleh karena itu, agar kita dapat melihat penampakan dari Tuhan di dalam doa kita, di dalam kesendirian kita, kita perlu merekonstruksi, membangun kembali siapa itu Tuhan, siapa itu Bapa, sehingga kita pun dapat semakin dekat dengan Dia. Bahkan penghayatan kita yang saat ini sudah kuat, bahkan menjadi lebih kuat lagi. Nah, itulah yang perlu kita refleksikan bersama. Kata kita di sini itu bukan untuk hanya Bapak Ibu, tapi juga termasuk saya yang membacakan firman Tuhan ini. Saya pun turut serta membangun penghayatan untuk diri saya juga, seberapa jauh, seberapa dekatnya saya dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, oma, opa, opung, mbak, kita hayati firman Tuhan ini, refleksikan bersama, dan jangan lupa memohon pertolongan pada Tuhan agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan juga kita dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.